165 miliar 126 juta 263.340 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 2.457 miliar 669 juta 822.540 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer sebesar 1.707 miliar 456 juta 440.800 rupiah. B. Belanja daerah. Anggaran belanja daerah disepakati sebesar 4.395 miliar 851 juta 263.340 rupiah. Komposisi belanja ini diarahkan untuk pemenuhan mandatory spending, urusan wajib pelayanan dasar, serta pencapaian target-target prioritas pembangunan yang terdiri atas. 1. Belanja operasi. Belanja operasi sebesar 3.529 miliar 12.219.316,34 rupiah. Yang kedua, belanja modal 799 miliar 31.715.119 rupiah. Dan terakhir adalah belanja tak terduga atau BTT sebesar 67 miliar 807 juta 328.904,6 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan defisit anggaran sebesar 230 miliar 725 juta rupiah. Defisit tersebut ditutupi melalui pembiayaan neto dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa sebesar 160 miliar 700 juta rupiah. Yang kedua, penerimaan pembiayaan utang daerah dialokasikan sebesar 82 miliar 500 juta rupiah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Terkait pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 2 miliar 475 juta rupiah. Yang kedua, penyertaan modal daerah atau PT Tirta Asasa sebesar 10 miliar rupiah, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau sifat adalah 0 rupiah. Catatan strategis dan rekomendasi hadirin sidang yang kami hormati, dalam proses finalisasi, Badan Anggaran memberikan catatan-catatan strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan APBD ini untuk ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Kota Depok. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan kelembagaan masyarakat RT, RW, dan RPM. Disepakati adanya kenaikan insentif. Anggaran ini dialokasikan melalui optimalisasi anggaran kas bulan Desember dan penambahannya akan dipenuhi pada anggaran biaya tambahan atau APBD 2026. Yang kedua, pembangunan infrastruktur atau flyover Margonda. Terkait rencana pembangunan flyover Margonda dan Juanda dengan skema pinjaman daerah sebesar 82 miliar rupiah di tahun 2026. Badan Anggaran menyetujui dengan syarat mutlak pemerintah daerah wajib melengkapi seluruh dokumen perencanaan SS dan DED-nya serta memastikan adanya payung hukum atau legal standing. Yang kedua, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. 3. Dukungan pelayanan
10 miliar dengan harapan PDAM tetap dapat menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Depok. Yang keempat, sosialisasi dan penerapan aspirasi masyarakat. Terdapat penambahan anggaran penyelenggaraan sosialisasi dan penerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. 5. Penanganan darurat infrastruktur kesehatan. Mendesaknya perbaikan gedung di RSUD Kisah disepakati untuk ditangani dengan alokasi 2 miliar yang bersumber dari dana BLUT RSUD Kisah. Yang keenam, tuan rumah Porprov 2026. Kekurangan anggaran untuk persiapan tuan rumah Porprov Jawa Barat tahun 2026 akan menjadi prioritas utama untuk ditambahkan pada perubahan APBD atau APBD tahun 2026. 7. Rasionalisasi kegiatan untuk usulan jembatan urat berat dan pelanggan masa depan ditunda karena keterbatasan fiskal. Penutup, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami segenap pimpinan dan anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Kota Depok, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok, serta TAPD Kota Depok, sehingga pembahasan rancangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2026 ini berjalan lancar. Demikianlah laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini. Dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya, marilah kita bersama memanjatkan doa